group of nine. Presentation from my kolega, name is Nyayu Hanun Bila, Rohma. We come from Win Raden Fatah University, Palembang, Studi Islami, Psikoterapi Islam. Here we will distribute our research entitled The Effectiveness of Zikir Therapy in Control Emotion. The effectiveness of remembered therapy in control emotion. Dosen pengampu Iredo Panireza MASI, enrolled by Group 99. Background: mental health is an important variable determining human health. The importance of mental health has increased. A lot of research to determine the determinants of mental health. Research show that religion is a fairly good modality for promoting mental health in Indonesia, and of which is in the from Islamic psychotherapy using zikir basic method. Much research has been conducted of Islamic psychotherapy in Indonesia, but so inconsistencies in the results the hypnosis in the research is that Islamic psychotherapy Islam effectivitas for improving mental health. Jadi latar belakang kenapa kita ngambil penelitian efektivitas terapi zikir dalam mengontrol emosi itu, yang latar belakangnya alasan kami mengambil penelitian tersebut ialah kesehatan mental merupakan suatu variabel penting penentu kesehatan. Jadi manusia memiliki hak dalam memiliki kesehatan mental itu sendiri. Kemudian kesehatan mental itu sendiri juga sudah banyak yang mendorong, seperti penelitian untuk mengetahui determinan kesehatan mental. Terus penelitian menunjukkan bahwa agama merupakan modalitas yang cukup baik untuk mempromosikan kesehatan mental itu sendiri di Indonesia. Salah satunya adalah dalam bentuk psikoterapi Islam menggunakan metode berbasis zikir. Penelitian ini mengenai psikoterapi Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, namun menunjukkan inkonsistensi. Hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah psikoterapi Islam yaitu efektif dalam meningkatkan kesehatan mental bagi diri individu. Emotion are subjective experience can be felt psychological, which tend to change and influences emotion, can be grasped in thought to pain. Sensory emotion, which are expressed by external stimulus, such as cold, sweet, sick, threatened, full, and hungry. And psychological, which are usually known as psychic, having psychological causes such as intellectual feelings, social feelings, and moral feelings, which of mean is correlation by quality that lead to serenity and hypnosis. Thus quality are great for fear of sin, texture, love Allah, hope for Allah, reward, approval of Allah, disease, and starting in express in this during life Al-Ghazali. Stres itu digambarkan sebagai suatu pengalaman yang ternyata tidak menyenangkan, sama kayak kita lagi stres, terus kita lagi pusing, mau ngelakuin apa aja itu ya udah nggak bisa, mood kita rusak, terus udah nggak ada lagi gairah buat ngelakuin suatu hal. Kemudian kondisi ini si individu tuh merasa di bawah
tekanan yang tidak sesuai dengan kemampuannya atau sebagai situasi yang dirasakan tidak bisa diatasi atau dikendalikan. Luker and Grayson pada tahun 2005, kemudian Sarifino tahun 1998 menggambarkan stres ini ialah suatu keadaan yang disebabkan transaksi individu dengan lingkungannya sehingga membuat individu itu merasakan kesenjangan baik nyata ataupun antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber daya, sistem biologis, psikologi, dan sosial seseorang. Sudah, sekian, terima kasih. Emotional disorder that tend to often be unstable are conditions tend to result in a lack of emotional stability, which result in individual being unable to control their emotions, which often tend to change spontaneity so that they can now be controlled. Characteristics of unstable emotion include more subject than other physiological events such as observation and things. It is fluctually fixed. Many things are real to then introduction of the fifth sense. Gangguan emosional yang cenderung sering tidak stabil ini ialah kondisi yang dapat mengakibatkan kekurangan stabilitas emosi. Misal kalau kita punya emosi yang nggak bisa dikontrol, kita cenderung merugikan diri kita, terutama orang yang ada di dekat kita ya. Terus ini juga akibatnya fatal. Individu ini nggak bisa kontrol emosi, seringkali cenderung berubah dengan spontan sehingga kurang bisa dikontrol. Ciri-ciri emosi yang tidak stabil ini antara lain yaitu yang bersifat subjektif daripada peristiwa psikologi lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Jadi kalau kita punya pemikiran yang nggak pakai sudut pandang orang lain juga pasti cenderung gampang emosi. Terus kita cepat ngambil keputusan. Terus keputusan yang kita ambil juga sebenarnya gegabah dan tidak menguntungkan diri kita maupun orang lain. Cenderung menyakiti ya, egois. Yang bagian selanjutnya yaitu bersifat fluktuatif, tidak tetap. Jadi ketika kita mengambil keputusan saat marah itu sesuai mood kita, maunya sekarang. Ternyata di lain waktu lagi kita beda kemauan. Jadi sifatnya fluktuatif dan tidak tepat. Itu merugikan juga ya. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Dan terima kasih. The method used in the research is using a quality method with a case study, which focus on in-depth understanding of one subject who has difficulty in controlling emotion. The approach, the collecting data in research use an observation and interviewer approach. As in to exploring understanding in depth regarding the effectiveness of zikir therapy in controlling emotion. One subject who have difficulty in controlling emotion, this research also use the impact of zikir therapy related to the psychology well-being. The subject this research use audio recording in Technicus. Data is collected by took recording discussion with individuals who have internal disorder, emotional control, namely studied in the city of Palembang, who were the research subject. As of the basic use, name Allah impressed in the Quran Surat Al-Ra'd, verse 28, which meant they are believed who have al-calm because they always remember Allah. Know that with remember of Allah, health is will be calm. Yang dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan studi kasus yang berfokus pada pemahaman yang mendalam. Nanti subjek itu akan memiliki
di mana subjek itu memiliki kesulitan dalam pengendalian emosinya. Lalu kita pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi. Terus efektif wawancara itu melalui efektivitas zikir terapi. Psikologi subjek itu menggunakan audio. Kita ngerekam, terus kita tanya gangguan emosinya. Terus dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya mereka itu orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang berhati terang. Karena selalu ingat Allah. Karena dengan zikir, hanya dengan zikir kita ingat Allah kepada hati dan menjadi tenang. Sudah. Next, disturbance in emotional control have a very negative impact. If appropriate treatment is not medically given, therefore, it's important for individuals to have a good self-control. So that is the can make it easier for individuals to interact with other people and surrounding environment, relax from prayer, zikir, and reading the Quran. Can produce many long-term benefit for individual health and well-being. Ibrahim 2005. Difficulty in controlling emotion, a challenge that many people face. 2003 kok, 2005. Iya 3. Biarlah lah ya kok nih, ada. Ulang lagi nih. Tidak pakai bahasa Inggris 2005-nya. Ibrahim. Difficulty in controlling emotion is a challenge that many face. There are several results and the why individual experience difficulty in controlling these emotions, such having a complicated emotional history, having a bad childhood experience, a disturbing emotional experience, or losing a lockset in one, and this creative. A one that is painful that is triggers deep emotional feelings. Nah, artinya yang dimana gangguan itu yaitu terdapat pada gangguan pengendalian emosi yang berdampak negatif pada diri individu itu sendiri, yang dimana harus diberikan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, penanganan menurut kelompok kami yaitu dengan cara memberikan zikir atau membaca Al-Quran. Kemudian dia merelaksasikan diri, berzikir, menghadap Allah, dan lalu membaca surat-surat atau membaca Al-Quran. Nah, itu manfaatnya untuk jangka yang panjang karena kesehatan dan kesejahteraan individu itu terdapat dalam diri dia sendiri. Jadi hanya dia yang bisa ibaratnya tuh merubah dirinya sendiri. Kemudian dalam emosi itu terdapat emosi yang negatif dan emosi yang positif. Nah, jika emosi yang negatif itu harus diubah, yang akan menimbulkan feeling atau perasaan yang baik setelah kita lakukan hal yang tadi. Remembrance therapy is an alternative method when function as a control negative emotion through the process of the remembering Allah. Express said that remembrance therapy can help individuals becomes more stable in managing emotion. Siti Ainun Mardiah 2022 said that remembrance therapy can help control negative emotion. Zikir in this case in the internet as a religious therapy for various condition of people life with expression a lot evil. Zikir in this case is interest as a meaning religious therapy for variant condition of people life with expression a lot of evil and regret taking action. For example, research deducted by Octavian E. Vinda Prodina Putri 2024 show that remembrance therapy
can improve student emotion control in vocation high school. The goals in the remembrance therapy include one, calm and make the healthy peaceful. Zikir therapy contract this remembering Allah. We can improve emotion balance and make the heart more powerful. Two, interest to if confident and con. Zikir therapy can help individual in stroke and confident to Allah who can help to negative emotion dan inference emotion balance. 5. Inference condition and zikir therapy can help individuals increases courage and confidence to Allah who manipulasi to help control negative emotion dan interest emotion balance. For inference inner peace zikir, the therapy can control negative emotion and instant peace of mind individuals. Nah, terapi zikir ini merupakan metode alternatif yang berfungsi sebagai cara dalam mengendalikan emosi negatif. Melalui proses pengingatan Allah, para ahli mengatakan bahwa terapi zikir membantu individual menjadi lebih stabil dan dalam mengelola emosi. Siti Ainun Mardiah pada tahun 2022 mengatakan bahwa terapi zikir juga dapat membantu mengendalikan emosi-emosi negatif. Dalam hal ini, zikir dimaksudkan sebagai salah satu sarana yang menjadi terapi dalam agama terhadap berbagai kondisi kehidupan, seperti kegoncangan. Zikir dalam hal ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana yang dapat kita alami dalam mengambil tindakan. Seperti di dalam penelitian yang dilakukan Oktavina Erinda Pradina Putri 2024 menunjukkan bahwa terapi zikir dapat meningkatkan pengendalian emosi siswa di sekolah menengah kejuruan. Tujuan dalam emosi zikir terapi ini antara lain menenteramkan dan membuat hati menjadi damai, dan terapi zikir ini juga mengandung hal untuk kita tetap mengingat Allah dalam kondisi apapun, yang mampu meningkatkan keseimbangan emosi dan mampu membuat hati menjadi lebih damai. Yang kedua, menambah keyakinan dan keberanian. Terapi zikir dapat membantu individu meningkatkan keberanian dan keyakinan kepada Allah, yang mampu membantu mengendalikan emosi negatif dan meningkatkan keseimbangan emosi. Menambahkan keyakinan keberanian, zikir juga dapat membantu individu meningkatkan keberanian dan keyakinan kepada Allah yang mampu mengendalikan emosi dan meningkatkan ketenangan hati. Zikir terapi ini juga dapat mengendalikan emosi kita dari hal-hal negatif dan meningkatkan ketenangan pada individu tersebut. This method of remembrance therapy tend of production maximum result, provide that the client happily follow the direction of the remembrance therapy method, will make the subject feel uncomfortable and remember therapy for controlling emosi. It will the carry out using to packet of the remember therapy session, whereas taking to meeting to in on week. Likewise, for the second take back to meeting seasoning, to total result will be therapy schedule. Will the ticket sing the have the carry the zikir therapy. The zikir therapy is carrying to everything to perform to toyib player. To therapeutic treatment can be carried out independently for 20-30 menit after the playing mouse using digital player break. This type of the zikir therapy said after the obligation player for 20-30 minute. If the ability the broken after the completing the player can you want to the zikir. You should the take option again the then start again. Metode terapi zikir ini juga cenderung akan menuahkan hasil yang maksimal dengan catatan klien mengikuti arahan dengan senang hati.
Metode zikir ini kan akan membuat subjek merasa nyaman. Dalam terapi ini, dalam mengendalikan emosi yang akan dilakukan menggunakan 2 paket sesi terapi, yang dimana setiap paketnya menggunakan 2 kali pertemuan dalam jangka 2 minggu. Begitupun untuk kedua paket yang menggunakan 2 terapi pertemuan selama 1 minggu. Jadi total hasil yang dilihat secara maksimal ketika terapi zikir tersebut telah mencapai hari ke-14. Subjek akan memberikan jadwal terapi yang akan dicentang sebagai tanda ia sudah melakukan zikir tersebut. Terapi tersebut dilakukan secara selepas menjalankan sholat wajib. Perlakuan terapi tersebut juga bisa dilakukan secara mandiri selama 20-30 menit selepas sholat wajib. Menggunakan tasbih digital, bisa pun menggunakan tasbih biasa. Jenis terapi zikir yang diucapkan selesai sholat wajib selama 20-30 menit ini juga jika wudhu batal setelah selesai sholat dan hendak melakukan zikir, hendaknya mengambil wudhu kembali barulah memulai. Zikir tersebut berupa istighfar 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali, astagfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 33 kali, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim 1 kali. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait penelitian yang berjudul efektivitas terapi zikir dalam mengontrol emosi. Yang dimana definisinya itu sendiri, terapi zikir ialah salah satu metode terapi yang menggunakan zikir sebagai cara dalam mengontrol emosi dan meningkatkan kesehatan mental. Zikir adalah proses mengulangi atau mengulangi suatu kalimat seperti mantra atau senyawa yang mempengaruhi keadaan pikiran dan emosi seseorang. Terapi zikir dapat digunakan untuk mengontrol berbagai macam masalah seperti masalah mental, terus rasa stres, depresi, terutama dalam mengontrol emosi individu. Yang dimana dalam terapi zikir ini menggunakan 20-30 menit. Perlakuannya itu dilakukan setelah melakukan sholat 5 waktu, yang dimana setiap 5 waktu ini selepas sholat kita akan menjalankan terapi selama 20-30 menit setelah sholat wajib. Dalam terapi ini kami akan memberikan sebuah formulir seperti jadwal bagi individu agar melakukan zikir, ya kan? Dan juga kami memberikan waktu terapi zikir bisa dilihat efeknya selama 2 minggu, 1 sampai 2 minggu, barulah efek itu bisa dilihat. Sekian pemaparan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Yeay. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.